Oke, kasih saya pertanyaan. Oke, mungkin siapa yang mau mulai nih? Oke, biar saya dulu yang mulai ya. Oke. Jadi untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini ya tentang bedah film, ada satu pertanyaan dasar lah ya, bukan dasar, pertanyaan awal untuk membuka diskusi kita. Jadi kalau kita lihat dari ending terakhirnya itu, Grace itu kan terpilih menjadi salah seorang yang akan membuka konser Rina Taylor ya. Oke, tahu kan ya kalian semua ya, kalian yang udah nonton ya. Jadi Grace ini memiliki kesempatan untuk membuka konser Rina Taylor dan sudah dipastikan kalau dia itu bakal menjadi seorang yang besar, seorang yang bahkan terkenal di seluruh dunia. Tapi sampai suatu ketika Grace-nya ini berpikir bahwa semuanya itu sia-sia dan dia balik lagi meninggalkan semua yang udah dia impikannya selama ini dan kembali ke pelayanannya di gereja. Oke. Jadi mungkin kalau anak-anak budaya Tuhan yang kemarin sempat nonton pasti tahu, kalau pasti berpikir, kenapa sih udah bagus-bagus, kenapa kita harus kembali lagi ke pelayanan di gereja? Nah, pertanyaannya ini, apakah kita sebagai pelayan Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan dibatasi dalam menggapai mimpi kita, menggapai impian kita di dunia sekuler dan hanya berfokus kepada pelayanan di gereja? Menurut Anggi bagaimana tanggapannya? Boleh kasih tepuk tangan buat pertanyaannya, keren banget pertanyaannya. Biasa mahasiswa S2 tingkat akhir kayak gini ya. Sedang tesis jadi kayak gini. Dan pertanyaannya keren banget, jujur itu pertanyaan sangat kaget juga dan dalam banget, nancep banget. Dan itu sangat real banget sih ya, buat teman-teman semua real banget. Kayaknya dari film minggu lalu kok seakan-akan kita anak Tuhan itu jarang banget sih untuk boleh bisa berdampak atau jadi berkat di luar sana. Nah itu juga sih sebenarnya jadi pertanyaan gue juga gitu. Ada gak sih orang yang benar-benar di luar itu benar-benar berpengaruh dan di gereja pun berpengaruh? Coba kasih saya nama, ada gak kira-kira? Di luar tuh di dunia artis, dunia politik dia tuh keren banget, terkenal. Tapi di gereja juga dia melayani. Coba kasih nama ke saya, siapa yang kira-kira seperti itu? Bapak Gembala. Bapak Gembala. Oke, Pak Gembala enggak ya, tetap dalam bidangnya yaitu rohani. Ada? Rasanya sedikit dan kalau misalkan ada itu sangat bagus banget kalau ada seperti itu. Tapi sebenarnya gini Rick, pertanyaannya itu bukan bicara boleh apa nggak boleh. Kalau misalkan boleh apa nggak boleh kan selesai, bilang boleh, kenapa alasannya, tidak boleh, kenapa alasannya. Tapi sebenarnya gini, pertanyaan itu lebih kepada apa sih esensi daripada melayani itu. Tadi kamu bilang melayani itu hanya terbatas di dalam gedung gereja. Apakah demikian arti melayani? Tentu jawabannya tidak. Nah itu sebabnya untuk menjawab pertanyaan kamu yang luar biasa itu, kita harus ngerti dulu apa sih esensi melayani. Dan kalau kita udah tahu esensi melayani, maka kita bisa kembangkan untuk bagaimana kita melayani di gereja atau di luar gereja. Dan gini, lalu pertanyaannya, lalu apa esensi melayani itu? Ya yang saya pelajari di firman Tuhan, tentunya firman Tuhan sebagai landasan dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Sebenarnya esensi melayani itu adalah bagaimana kita melayani hati dan perasaan Tuhan. Sebenarnya itu, bagaimana lewat apa yang kita lakukan, kita kerja, kita kuliah, kita belajar, apapun yang kita lakukan itu untuk bagaimana melayani hati dan perasaan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan, yang main musik yang baik untuk bagaimana melayani perasaan dan hati Tuhan. Dan jangan bilang bang kalau kayak gitu saya melayani musik biasa aja deh bang, kan melayani hati Tuhan. Siapa bilang Tuhan itu standarnya tinggi loh. Bayangin dia make siapa? Bani Lewi. Orang Lewi itu keren-keren kalau main musik. Kalau dia main jreng, hadirat Tuhan turun. Anggi Maringan jreng, hadirat Tuhan naik lagi kan gitu. Tapi orang-orang lain itu keren-keren. Jadi WL itu gak mudah, itu sulit. Saya selalu bilang makanya kita harus banyak doain para singers dan WL. Hati-hati WL, yaitu apa? Kalau dia salah potong lagu, kan bahaya. Misalkan lagunya kayak gini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Lalu WL bilang kayak gini, ayo kita dengan iman katakan kau bukan Tuhan. Lalu bahaya. Jadi WL membawa jemaat untuk apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Niatnya mau ke-rap. Tapi dia bilang, ayo kita dengan iman sekali kita katakan kau bukan Tuhan. Kan bahaya. Apalagi pernah di departemen remaja nih Riki dulu. Jadi ada lagu nih Ki. Lagunya itu kayak gini. Diam, ku terpaku dan ku bawakan hidupku. Ya kira-kira gitu. Lalu WL dengan semangat dan kayak ini. Ayo kita sama-sama sekali katakan diam. Lalu diam semuanya. Semua anak remaja.
Maksudnya apa? Jadi WL, pemain musik or apapun, kasih yang terbaik untuk apa? Melayani hati Tuhan. Same, sama juga ketika kita kerja, kita kuliah, kita bangun karir. Lihat itu sebagai cara kita melayani hati dan perasaan Tuhan. Tetapi, nah ini dia kata tetapi, prioritaskan yang ada di gereja. Amin. Jadi kita bolehkah di luar pintu gereja? Bukan boleh lagi, boleh banget. Aku harap Ricky jangan cuma S2 dan mengajari orang-orang gereja, tapi pelajarilah anak-anak yang bodoh-bodoh supaya jadi pintar. Sehingga terkenal, selain Profesor Yohanes Surya, ada juga Profesor Ricky kan gitu. Kan nanti mantep, Profesor Dokter Kabulator Bocor Kompor Ricky kan gitu, keren kan. Banyak banget dia punya gelar. Jadi itu kira-kira Rick. Jadi bagaimana, apakah hanya terbatas? Tidak sama sekali. Tapi yang terpenting, pahami esensi melayani itu adalah melayani hati dan perasaan Tuhan. Apakah ketika kita melayani di gereja dan bekerja di luar, apakah kira-kira kita melayani hati dan perasaan Tuhan? Kalau tidak, yuk putar balik dan layanilah kembali. Dan pahamilah kembali makna atau arti dari pelayanan itu sendiri. Kira-kira gimana Rick? Untuk jawabannya jadi terlintas suatu pertanyaan lagi nih. Oke. Jadi ini fakta realnya aja ya. Kita memiliki impian kalau misalnya kita mau kuliah di luar negeri. Sedangkan kita di gereja sendiri memiliki pelayanan yang sangat dibutuhkan di gereja itu. Yes. Kalau menurut tanggapan Anggi, gimana sih kita lebih milih untuk kuliah ke luar negeri dan meninggalkan pelayanan, atau kita lebih milih tinggalkan pendidikan di sana, cari yang di dalam negeri dan ikut pelayanan? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Nah, pertanyaan ini memang tidak bisa dijawab secara general. Apakah kita harus tinggalkan pelayanan atau kuliah kita luar negeri atau tinggalkan pelayanan kita? Ini pertanyaan kasuistik, sangat kasuistik. Jadi jangan langsung bilang, oh kalau gitu kan Bang Anggi bilang prioritasin gereja, kalau gitu kamu nggak rohani, kamu keluar negeri. Nanti dulu, jangan-jangan dia keluar negeri belajar untuk memperlengkapi pelayanan di gereja, kenapa tidak? Betul? Seperti saya deh, saya kuliah teologi segala macam. Apakah benar saya meninggalkan pelayanan saya? Tentu tidak. Tapi pelajaran saya di luar sana boleh bisa membantu pelayanan di sini. Tapi sekali lagi prioritaskan yang di gereja, tapi jangan berhenti di gereja saja, tapi mari keluar. Nah, lalu bagaimana dengan yang tadi? Itu adalah pertanyaan kasuistik. Dilihat apakah benar-benar kuliahnya di luar negeri itu membuat dia semakin optimal dalam melayani hati dan perasaan Tuhan, atau justru semakin jauh untuk melayani hati dan perasaan Tuhan. Nah, mungkin kita bilang kayak gini, aduh Bang Anggi klise banget. Ya memang itulah kalau di zaman anugerah kayak gini teman-teman tidak ada hitam putih yang ibaratnya kalau kayak gini keluar negeri salah, kalau nggak keluar negeri salah. Nggak kayak gitu sih zaman sekarang. Biasanya zaman sekarang ya tentunya yaitu yang dilihat adalah bicara hati nurani. Jadi ukuran seseorang itu biasanya hati nurani. Karena hal-hal yang seperti kamu sampaikan itu tidak ada di Alkitab, tidak tercatat di Alkitab, tapi memang tercatat dalam hati nurani kita. Hati nurani kita bisa memilih, saya keluar negeri atau saya tetap untuk dalam pelayanan. Jadi itu kasuistik, sangat kasuistik sekali. Dilihat kasusnya, kira-kira dia keluar negeri untuk apa? Kalau kita belajar di Grace ya, Gracie yang minggu lalu kita pelajari, itu keren banget. Saya bilang saya salut banget dengan dia. Dengan dia jadi musisi, penyanyi daripada Hollywood ya, Hollywood sih. Dari suatu sekolah musik itu membuat ibaratnya namanya naik. Tetapi ini dia lakukan itu bukan untuk melayani perasaan dan hati Tuhan. Tapi dia cari apa? Ketenaran dia. Itu dia. Dia kan cari apa lagi? Untuk apa? Kejar apa? Ambisi dia. Lalu apakah boleh? Nah, jadi sekali lagi jangan digeneralisir bahwa kita nggak boleh melayani dunia artis. Boleh banget kalau bisa adalah orang GKI jadi artis. Amin. Ya saya senang banget saya punya adik kelas dia JKT48 dan yang waktu itu saya bilang dia pun artis ya, artis di Bangkit yang Mahit. Waduh saya salut banget. Dan ketika di JKT48 saya selalu bilang pakaiannya, dia bilang iya kak pakaiannya. Jadi dia pakaiannya pun ya pakaiannya gitulah, pakaiannya bagus lah gitu kan. Karena zaman sekarang gitu Pati, banyak orang gadis-gadis keluar dia bukan pakai baju dia, pakai siapa? Pakai apa? Pakai baju adenya dia gitu. Makanya kecil-kecil semuanya ya, ini ya kecil, ini ya kecil. Jadi adenya dipakai bajunya kan. Tapi pakaiannya dia bagus dan dia bisa jadi dampak di sana. Saya bilang gue lanjut. Sampai akhirnya dia di wisuda karena JKT48 ada wisuda gitulah. Akhirnya dia di wisuda tanpa cacat. Karena biasanya JKT itu
bisa wisuda orang jikalau orang itu pacaran. Jadi nggak boleh pacaran dulu selama jadi JKT48. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia benar-benar wisuda di JKT48 tepat karena waktunya sudah selesai. Itu bagus. Makanya saya katakan maju terus dalam dunia artis. Tapi ada orang lain juga, dunia artis bukan dia untuk melayani hati dan perasaan Tuhan, tapi apa? Tenar, cari nama. Apakah salah? Nanti kita akan dalami lagi.